Oke, selamat datang di channel Taman Cekala Abadi. Kali ini saya akan membahas yaitu sirih gading jumbo. Sirih gading jumbo ini diperbanyak dari stek batang. Dan di sini saya juga menjawab pertanyaan daripada subscriber kita yang bertanya tentang sirih gading jumbo pada video saya kita tanam di media air. Secara teori sudah saya jawab semua, sudah saya jelaskan. Namun hari ini kita baru bisa menjelaskan prakteknya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana sirih gading jumbo ini bila mana ditanam di media tanah. Oke, jadi untuk sirih gading jumbo ini bila mana mau ditanam di media tanah itu langsung saja ke media tanah. Dan ini juga adalah hasil daripada potongan dari video kami yang di media tanah, yaitu yang saya katakan satu ros bisa hidup, ya, dipotongnya pendek, serta banyak sekali pertanyaan telah saya jawab juga secara teori di komen video kami. Dan di sini saya jelaskan bahwa sirih gading jumbo bila mana dipotong batangnya itu tumbuhnya akan kecil dulu. Dan sirih gading jumbo ini bisa hidup di media air, bisa hidup di media tanah, dan bisa merembet ke atas, bisa di pohon, dan juga bisa di dinding maupun di tembok. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana cara perbanyaknya, nanti saya praktekkan kembali. Serta tanaman ini bisa menjuntai ke bawah, dan ini posisi tanaman ini menjuntai ke bawah, dan ini hasil potongan dari video kami yang pertama, yaitu yang kita motong waktu itu media air, kita atasnya kita bikin media air, dan ini adalah bonggol bawah. Namun setelah tumbuh itu kecil seperti ini, jadi kecil dulu, ya. Nanti lanjut juga akan kami praktekkan lagi bagaimana cara memperbanyaknya. Dan sirih gading ini bisa menjuntai ke bawah, itu bagus sekali. Mungkin yang di sini kita angkat karena di sini di lantai 2 ini panjang sekali seperti ini. Ini kita buktikan bahwa bisa turun ke bawah dan juga bisa naik ke atas. Ya, ini seperti ini sirih gading ini. Nanti akan kita perbanyak juga, dan nanti juga akan saya merawatnya. Saya kasih penjelasan merawatnya, jadi tonton video ini sampai selesai ya. Jadi biar tahu bagaimana cara merawatnya, cara memperbanyaknya. Jadi biar nanti tahu isi video yang sebenarnya. Ini di video kami di sirih gading banyak sekali pertanyaan, yaitu kenapa setelah ditanam dipotong kecil. Memang untuk sirih gading ini setelah ditanam kecil dulu. Dengan peralatan untuk stek batang itu harus pisaunya harus tajam sekali, ini semua tajam. Dan kalter yang kami persiapkan juga kalter baru ini. Jadi ini akan berpengaruh sekali untuk sistem stek. Jadi harus benar-benar tajam, menghindari luka, jadi nantinya akan langsung hidup. Oke, selanjutnya ini akan kami potong-potong bagaimana cara tanamnya. Dan ini bukti juga daripada video kami di media air yang dulu, yang bawahnya adalah bonggol bawah seperti ini. Mungkin ini saya buang saja di atasnya biar ketahuan, jadi biar jelas bonggolnya. Yang di atasnya kita buang dulu, kita membuktikan bahwa ini bonggol. Bonggol ini besar sekali. Tadinya ini sirih gading jumbo yang batangnya sudah besar sekali ini. Mungkin lebih dekat lagi. Setelah kita potong, tumbuhnya akan kecil dulu. Namun bila mana dalam waktu lama itu akan membesar dan daunnya juga akan pecah juga. Seperti ini. Namun bila mana ujungnya yang sudah besar ditanam dengan media besar,
itu masih mau besar ya, jadi masih mau besar lagi dan besarnya lebih cepat itu kalau ujungnya. Kalau yang bonggolnya itu akan kecil dulu. Dan ini adalah betas potongan stek, ini kurang lebihnya 10 cm sampai 15 cm dipotong. Jadi satu ros daun itu sudah bisa. Oke, seperti ini. Nanti saya jelaskan juga merawatnya yang ini dan ini. Lanjut dulu kita cara perbanyaknya. Cara perbanyaknya tinggal kita potong-potong saja seperti ini. Jadi ini mudah sekali. Jadi bila mana mau ditanam di media tanah itu langsung saja itu di media tanah. Jadi ini cepat sekali hidupnya. Ini kita potong-potong sekitar 10 cm saja. Jadi seperti ini. Pertama kita potong-potong dulu. Ini posisi ini menjuntai ke bawah, jadi sistem stek batang. Dan motongnya di sini ini akar yang akan cepat hidup. Ini ada bonggol di bawah daun ini ada akar. Jadi ini sudah mulai tumbuh akar seperti ini. Ya. Ya, motongnya di sini nih, di bawahnya sini. Jadi untuk penyetekan. Oke, ini kita potong-potong dulu. Jadi motong seperti ini bisa kita tanam, yaitu banyak maupun sedikit itu sama. Nih, karena ini adalah menjuntai ke bawah, maka daunnya naik ke atas. Bila mana ini merembet ke daun, daun ini akan ke atas begini. Jadi nanti cara nanamnya seperti ini. Oke, lanjut kita potong-potong dulu. Yang di sini ini kita bagaimana cara nanamnya dan juga nanti cara merawatnya. Jadi tidak usah terlalu panjang. Bila mana nyeteknya panjang itu malah nantinya tidak hidup layu, karena akar itu belum bisa menyerap nutrisi dan di atas sudah memerlukan nutrisi, maka malah lama. Jadi kalau stek ya maksimal 10 cm sampai 15 untuk Sri Gading ini. Ini kita potong-potong dulu seperti ini. Jadi motongnya di bawah daun. Oke, seperti ini cara perbanyak sirih gading jumbo. Sebenarnya ini sama dengan sirih gading yang biasa, yaitu cara perbanyaknya sama. Ini dipastikan yaitu pisaunya tajam sekali. Ini juga ini adalah sama, mungkin saya ambil saja yang besar-besar. Dan nanti bagaimana cara merawatnya. Dan di sini untuk sirih gading ini sama seperti monstera juga. Jadi monstera itu sama perbanyaknya. Jadi biasanya tanaman itu dalam satu jenis itu cara perbanyak maupun cara merawatnya itu sama. Jadi tidak begitu sulit kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara tanamnya. Oke, di sini kita potong-potong dulu. Ini tidak boleh terbalik, kalau terbalik nanti tidak jadi. Jadi yang di sini yang ditanam. Kalau terbalik nanti bisa busuk. Oke, seperti ini saya jelaskan dulu yaitu cara tanamnya, dan saya katakan yang untuk monstera juga dulu nih bonggolnya besar sekali. Kita potong, numbuhnya kecil dulu. Ini yang monstera itu satu jenis. Ini bonggol besar dan kita potong kecil lagi. Oke, seperti ini. Setelah ini kita tanam, jadi masuk di daun saja ini sudah hidup. Kita tanam, jadi bisa nanamnya bisa satu-satu maupun dua maupun tiga, itu tidak masalah. Oke, seperti ini nanamnya. Jadi masuknya tidak usah terlalu dalam, itu sekitar 2 cm saja. Ini 2 cm di sini. Dan saya jelaskan media tanam ini sudah kita bikin, yaitu tanah merah maupun pupuk kandang
sekam untuk penggembur, bisa juga tanah kebun ya, karena di sini adanya rata-rata tanah merah, maka sering sekali saya katakan adalah tanah merah. Ini seperti ini. Dan saya jelaskan juga untuk tanaman sirih gading ini, sebenarnya daun ini dibuang itu tidak masalah. Daun ini dibuang tidak masalah. Jadi sama, nanti hidupnya sama. Karena ditahan pun nanti akan rontok. Ini seperti ini, itu sama. Itu kita buang daunnya semua seperti ini. Ini jadi ada dua contoh, namun bila mana kita ada daunnya itu bukti ada tanamannya, jadi ini. Dan yang dibuang daunnya ini, pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan ada daunnya. Ya, ini kita buang aja daunnya semua, kita buang seperti ini. Jadi langsung kita tanam. Ini yang dibuang daunnya itu akan lebih cepat numbuh seminya ya. Nanamnya bisa satu-satu, bisa dibikin 2 maupun bisa langsung 3. Jadi kalau langsung 3 nanti rimbun sekali ya. Jadi ini bisa kita dibuang saja untuk daunnya, dan juga daunnya bisa ditanam juga sama daunnya itu sama, namun kecepatannya adalah cepat yang daunnya dibuang. Jadi yang satu ini pakai daun, ini ada 2. Oke, seperti ini. Yang di belakang ada daunnya, yang di depan nggak ada daun. Lebih cepat pertumbuhannya yang tidak pakai daun, yang daunnya dibuang ya. Jadi yang lebih cepat yang daunnya dibuang. Ini seperti ini cara tanamnya. Jadi yang di belakang ini adalah ada daunnya, kita stek itu juga hidup, namun daun pun nanti lama-lama akan rontok ya. Jadi daunnya akan rontok. Nggak ada daunnya juga lebih bagus dan lebih cepat. Jadi daun dibuangin saja seperti ini. Dan dipastikan itu yang di bawah sini yang harus terpendam di media. Ini seperti ini, pendek-pendek saja ini hidup. Oke, nanti lanjut saya juga merawatnya untuk tanaman ini yang di depan. Jadi daun langsung dibuang. Ini cara perbanyak di media tanamnya. Oke, seperti ini cara perbanyak, yaitu sirih gading jumbo. Dan di sini juga saya menjawab pertanyaan daripada subscriber kita. Selanjutnya akan kita merawat. Jadi saya sambil bekerja, bila mana kurang jelas nanti saya tulis di deskripsi. Karena di sini saya sambil bekerja, saya bicara menjelaskan. Oke, yang di sini yang saya akan jelaskan. Dan di sini sudah lama sekali, ini usianya sudah 1 tahun. Karena bertahan di polybag seperti ini, jadi tidak bisa subur. Namun bila mana di pot, itu bisa lebih besar lagi daunnya. Dan ini akan masuk pada perawatan, karena ini sudah 1 tahun kami tanam dan tidak dirawat. Ya, ini sebagai bukti. Akar pun sudah turun di bawah polybag. Jadi ini enggak dirawat, ini baru kali ini kita rawat. Oke, kita siapkan pisau-pisau yang tajam seperti ini. Kita bongkar dulu. Oke, seperti ini. Tadinya media tanam di dalam pot ini juga penuh sekali. Media tanamnya penuh sekali. Ini akar sudah keliling. Dan bila mana sudah tua ini, bila mana polybag maupun pot tersentuh panas, ini tanaman akan merasakan panasnya. Karena akar sudah menempel pada bagian luar di sisi pot. Maka harus diremajakan. Peremajaan itu berkaitan dengan menanam juga. Karena ini kita bongkar, kita buang akar tuanya, lalu kita tanam lagi. Jadi memang seperti itu. Kalau tanaman merawat itu ada perawatan ringan, ada perawatan total. Jadi mohon sampai selesai video ini. Oke, seperti ini kita potong-potong saja seperti ini. Ini peremajaannya.
akar kita dipastikan dibuang semua. Ini langsung saja ini jadi satu, teknis tanam, teknis merawat. Dan nanti kita buktikan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita bahwa ini dari batang, yaitu batang yang dulu kita potong waktu kita bikin video di media air ya, seperti ini. Dan ini nanti akan tumbuh lagi. Oke, ini sudah kami siapkan di potnya, media tanamnya. Media tanam gembur seperti ini. Ini sudah kita isi media tanam dan kita pastikan airnya bagus, peresapan bawahnya. Ini seperti ini kita masukkan. Jangan terlalu dalam masuknya. Jadi jangan terlalu dalam, ini cuma sekitar 5 cm sudah masuk pada bonggolnya. Kalau terlalu dalam nanti akan lembab, dan di bawah pot ini kandungan airnya akan lebih banyak. Ya, jadi nanti untuk tanaman hias ini bila mana dalam waktu lama itu ada peremajaan, yaitu tanam ulang. Jadi menanam lagi. Ya, merawat juga menanam. Jadi ini sistem perbanyak juga menanam juga lanjutannya. Oke, seperti ini cara permajaannya. Kita lanjutkan satu lagi seperti ini buat kita bukti ya. Ini sama, ini 1 tahun dulu waktu kita tanam, ini akarnya sudah masuk ke bawah ini. Bila mana ini tidak dipotong nanti sudah luka seperti ini, bisa terjadi busuk dan tanaman akan tidak subur. Maka permajaannya akar pada tanaman ini harus dibuang semua. Ini kita kupas dulu. Jadi seperti halnya itu beli di pangkalan bunga, itu harus dikupas dulu kalau nanam. Kita lihatin dulu, kalau akarnya sudah banyak sekali seperti ini, itu harus dibuang semua akarnya. Akarnya harus dibuang semua. Kalau belinya itu sudah banyak akar-akar tua seperti ini. Ini sengaja tadi sudah saya penuhin potnya, jadi biar konten ini lebih cepat. Karena kalau kelamaan nanti yang nonton nggak tahu maksudnya. Oke, seperti ini kita bongkar lagi di sini. Kita buang dulu. Oke, di sini pisau-pisau harus tajam semua. Cara ininya. Ini akarnya kita buang semua seperti ini. Jadi nanti akan tumbuh lagi akar mudanya. Setelah kita buang akar tua seperti ini, nanti akar muda akan tumbuh lagi, dan cara dia beredarnya itu akan leluasa lagi karena akar masih segini dan nanti akan berkembang lagi. Dalam waktu lama ini nanti akan penuh lagi. Jadi kalau akar itu sudah penuh itu di media tanam seperti ini, kira-kira itu waktu itu 1 tahun itu harus mulai suatu peremajaan pada tanaman. Jadi kelanjutannya harus ditanam ulang, karena media tanam juga disiram itu bisa larut ke bawah. Oke, telah kami jelaskan, yaitu pada subscriber kita yang bertanya, yaitu tentang sirih gading jumbo, kenapa kok bisa kecil, dan di sini baru kita bisa mereview yaitu tanaman sirih gading jumbo serta merawatnya. Dan bila mana di iklim panas nyiramnya cukup 1 kali sekali. Bahkan kalau sudah merembet di pohon dalam waktu bertahun-tahun tanpa media pun itu bisa hidup. Jadi sekaligus di sini saya jelaskan, yaitu bisa hidup. Di bawah nggak nyentuh media tanah, bila mana sudah merembet di pohon besar itu bisa hidup. Di tembok pun begitu juga. Itu sekaligus ini saya langsung, jadi untuk di komentar di
secara teori sudah kami jelaskan semua. Semoga video saya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen, pencet tombol loncengnya biar dapat mengikuti video saya berikutnya. Nanti saya masih banyak lagi akan menjelaskan, yaitu tentang tanaman khususnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel Taman Cikal Abadi.